Pernah nggak sih ngerasa tubuh mulai rewel setelah usia 60-an? Badan gampang pegal, gampang lupa, atau tiba-tiba sering merasa capek? Tenang, bukan cuma kamu kok. Tapi, bisa jadi ada kebiasaan-kebiasaan kecil yang tanpa sadar bikin kesehatan kita makin menurun dan bahkan bisa memperpendek umur. Di video ini, kita bakal bahas 5 kebiasaan buruk yang sering dilakukan lansia tanpa sadar, tapi bisa membahayakan kesehatan. Yang terakhir itu yang paling sering disepelekan, padahal efeknya bisa fatal. Jadi, tonton sampai habis, jangan di-skip, karena ini bisa jadi peringatan penting buat kamu atau orang tersayang. Sebelum kita mulai, jangan lupa like video ini, subscribe kalau belum, dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan info kesehatan lainnya. Kalau kamu ngerasa video ini bermanfaat, kasih komentar siap sehat di bawah ya. Nah, langsung aja kita bahas kesalahan pertama yang sering dilakukan. Kesalahan pertama, duduk terlalu lama tanpa bergerak. Kalau kamu sering duduk berjam-jam di depan TV sambil menikmati sinetron favorit atau asik main HP, ini saatnya waspada. Mungkin kamu berpikir, nggak apa-apa, kan tiap pagi udah jalan kaki? Tapi kenyataannya, meskipun kamu olahraga setiap hari, kalau masih duduk terlalu lama, risikonya tetap besar. Terlalu lama duduk bisa memperlambat metabolisme tubuh, melemahkan otot dan persendian, meningkatkan risiko penyakit jantung, serta memicu nyeri punggung dan lutut. Bahkan, aliran darah yang tidak lancar akibat terlalu lama duduk bisa berisiko menyebabkan penggumpalan darah. Coba ingat-ingat, pernah nggak kamu duduk lama, lalu pas berdiri tiba-tiba lutut terasa kaku atau punggung terasa seperti habis membawa beban berat? Itu tandanya tubuhmu protes. Jangan tunggu sampai masalah ini semakin parah. Mulai biasakan untuk berdiri dan bergerak setiap beberapa jam agar tubuh tetap sehat dan bugar. Jangan biarkan tubuhmu terlalu lama diam. Duduk berjam-jam tanpa bergerak bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Tapi tenang, ada solusi gampang yang bisa kamu lakukan untuk tetap aktif tanpa harus meninggalkan aktivitas harianmu. Mulailah dengan kebiasaan sederhana, seperti berdiri dan menggerakkan badan setiap 30 sampai 45 menit sekali. Bisa dengan stretching ringan, jalan di tempat, atau sekadar pergi ke dapur untuk mengambil minum. Saat duduk pun, usahakan tetap aktif, gerakan kaki, goyangkan badan, atau coba latihan ringan seperti mengangkat kaki dan rolling bahu. Lihat saja kisah Pak Diman, 72 tahun. Dulu, dia berpikir bahwa jalan kaki pagi sudah cukup untuk menjaga kesehatannya. Tapi, semakin lama, dia merasa cepat capek dan sering mengalami nyeri sendi. Setelah mulai rajin berdiri dan bergerak setiap 30 menit, tubuhnya terasa lebih ringan dan tidak mudah pegal. Jadi, kalau sekarang kamu masih duduk diam, ayo coba berdiri dan jalan sebentar. Mulai dari kebiasaan kecil ini, tubuhmu pasti akan berterima kasih. Kesalahan kedua, kurang makan protein otot bisa hilang. Banyak orang berpikir bahwa semakin tua, semakin sedikit makan, itu lebih baik agar tetap sehat. Eits, tunggu dulu. Kalau asupan proteinmu kurang, otot bisa menyusut tanpa disadari. Ini bukan sekadar soal kekuatan otot, tapi juga keseimbangan tubuh. Saat otot melemah, risiko jatuh jadi lebih tinggi. Dan buat lansia, jatuh bisa sangat berbahaya. Jangan sampai hanya karena pola makan yang kurang tepat, tubuh malah menjadi lebih rentan terhadap cedera dan penyakit. Coba perhatikan tanda-tanda berikut ini. Bisa jadi tubuhmu kekurangan protein. Otot mengecil, lengan dan kaki terasa lebih kurus. Tubuh gampang lelah dan lemas. Sulit berdiri dari kursi tanpa bantuan tangan. Luka lebih lama sembuh. Jangan biarkan tubuhmu melemah karena kurang makan. Pastikan asupan protein cukup agar tetap kuat dan sehat, apalagi di usia lanjut. Jangan anggap remeh asupan protein, terutama seiring bertambahnya usia. Kekurangan protein bisa membuat otot melemah tanpa disadari, yang berujung pada keseimbangan tubuh yang buruk dan meningkatnya risiko jatuh. Tapi tenang,
Ada solusi simpel yang bisa kamu lakukan. Tambah konsumsi sumber protein seperti telur, ayam, ikan, tahu, tempe, dan kacang-kacangan. Coba tes kekuatan otot sekarang. Duduk di kursi, lalu coba berdiri tanpa menggunakan tangan. Kalau terasa sulit, itu tanda tubuhmu butuh lebih banyak protein dan latihan kekuatan. Seperti Pak Samsul, 68 tahun, yang dulu tidak sadar tubuhnya semakin lemah sampai suatu hari ia kesulitan naik tangga. Setelah diperiksa, ternyata penyebabnya adalah kekurangan protein. Sejak rutin makan lebih banyak telur dan daging tanpa lemak, tubuhnya terasa lebih kuat dan lebih stabil. Jadi, jangan abaikan asupan proteinmu. Mulai sekarang, pastikan tubuh mendapatkan nutrisi yang cukup agar tetap sehat dan bertenaga. Kesalahan ketiga, mengabaikan tidur yang berkualitas. Banyak orang berpikir, kalau sudah tua, tidur sedikit saja sudah cukup. Padahal, itu salah besar. Tidur bukan sekadar waktu untuk beristirahat, tapi juga momen bagi tubuh untuk memperbaiki diri. Kurang tidur bukan hanya membuat tubuh lelah, tapi juga bisa menurunkan daya ingat, meningkatkan risiko stroke, bahkan mempercepat penuaan otak. Coba perhatikan tanda-tanda ini, bisa jadi tidurmu bermasalah. Jika kamu sering terbangun di tengah malam dan sulit tidur lagi, bangun tidur masih merasa ngantuk dan tidak segar, semakin sering lupa sesuatu, atau merasa gampang marah dan mood cepat berubah, itu pertanda tubuhmu tidak mendapatkan kualitas tidur yang cukup. Jangan abaikan kualitas tidurmu, karena tidur yang baik adalah kunci untuk tubuh dan pikiran yang sehat. Tidur yang berkualitas bukan sekadar tentang durasi, tapi juga kebiasaan yang mendukungnya. Jika kamu sering mengalami masalah tidur, ada beberapa solusi mudah yang bisa kamu coba. Mulailah dengan membuat rutinitas tidur yang tetap, tidur dan bangun di jam yang sama setiap hari. Hindari konsumsi kopi atau teh di sore hari, karena kandungan kafeinnya bisa membuat kamu tetap terjaga. Selain itu, jauhkan HP atau TV sebelum tidur, karena cahaya biru dari layar bisa menghambat produksi hormon tidur dan membuat kamu sulit terlelap. Pak Samsudin, seorang pria berusia 71 tahun, awalnya tidak sadar bahwa kebiasaan nonton TV hingga larut malam membuat tidurnya terganggu. Setelah mulai membatasi penggunaan layar dan tidur lebih awal, ia merasa lebih segar dan lebih fokus setiap hari. Jadi, kalau kamu masih suka begadang, pertimbangkan untuk mulai mengubah kebiasaan ini sebelum terlambat. Tidur yang cukup bukan hanya membuat tubuh lebih sehat, tapi juga menjaga kualitas hidupmu dalam jangka panjang. Kesalahan keempat, hanya mengandalkan jalan kaki, tanpa latihan keseimbangan dan kekuatan. Jalan kaki memang bagus untuk kesehatan, tapi sayangnya itu tidak cukup untuk menjaga keseimbangan dan kekuatan otot, terutama saat usia semakin bertambah. Inilah alasan mengapa banyak lansia menjadi lebih rentan jatuh, bukan karena mereka lemah, tapi karena tubuh mereka kehilangan keseimbangan dan kekuatan otot tanpa disadari. Bayangkan jika suatu hari kamu tersandung karpet atau terpeleset saat turun tangga, tapi tubuhmu tidak cukup kuat untuk menahan keseimbangan. Jatuh di usia lanjut bisa sangat berbahaya, karena bisa menyebabkan cedera serius, bahkan membuat seseorang sulit beraktivitas seperti biasa. Tapi jangan khawatir, ada solusi sederhana yang bisa membantu tubuh tetap stabil dan kuat. Latihan keseimbangan seperti berdiri dengan satu kaki selama 10 detik. Coba sekarang, apakah kamu bisa melakukannya dengan mudah? Latihan kekuatan menggunakan beban ringan atau resistance band untuk melatih otot tangan dan kaki. Latihan duduk berdiri berulang kali untuk menguatkan otot kaki dan memperbaiki keseimbangan. Kita ambil contoh dari Pak Sanip, 74 tahun, dulu mengira jalan kaki setiap hari sudah cukup untuk menjaga kesehatannya. Tapi suatu hari, ia tersandung karpet di rumah dan terjatuh. Setelah kejadian itu, ia sadar bahwa keseimbangannya sudah tidak sebaik dulu. Sejak mulai rutin melakukan latihan keseimbangan dan kekuatan, kini tubuhnya terasa lebih stabil dan ia tidak lagi takut jatuh. Jangan tunggu sampai jatuh dulu baru sadar.
Mulai latihan keseimbangan sekarang, agar tubuh tetap kuat dan kamu bisa terus beraktivitas dengan aman dan percaya diri. Kesalahan kelima, kurang minum air, bikin tubuh dehidrasi. Seiring bertambahnya usia, tubuh mengalami banyak perubahan. Salah satunya adalah berkurangnya sinyal haus. Itulah sebabnya banyak lansia yang tidak sadar bahwa mereka sebenarnya kekurangan cairan, karena tubuh mereka tidak lagi memberi tanda yang jelas seperti saat masih muda. Kondisi ini bisa berbahaya jika diabaikan. Dehidrasi ringan mungkin hanya membuat tubuh terasa lemas, tapi jika dibiarkan terus-menerus, bisa menyebabkan pusing, kram otot, bahkan meningkatkan risiko stroke akibat darah yang mengental dan sirkulasi yang terganggu. Coba perhatikan tanda-tanda berikut ini. Bisa jadi tubuhmu sebenarnya sedang kekurangan cairan. Mulut terasa kering, tapi tidak merasa haus. Ini tanda bahwa tubuh butuh cairan, tapi otak tidak lagi mengirim sinyal yang kuat untuk memintanya. Kulit terasa kasar dan lebih kendor, karena kurangnya hidrasi membuat elastisitas kulit berkurang. Sering merasa pusing atau mudah lelah, karena darah yang lebih kental membuat oksigen sulit mengalir ke seluruh tubuh. Urin berwarna kuning tua yang menunjukkan bahwa tubuh sedang kekurangan cairan dan ginjal harus bekerja lebih keras untuk menghemat air. Jangan tunggu sampai benar-benar merasa haus baru minum. Biasakan minum air secara teratur meskipun tidak merasa haus, agar tubuh tetap terhidrasi, otot tetap fleksibel, dan risiko penyakit bisa dikurangi. Mulai sekarang, pastikan tubuh mendapatkan cukup cairan setiap hari untuk menjaga kesehatan di usia lanjut. Tapi tenang, ada solusi simpel yang bisa dilakukan untuk menjaga tubuh tetap terhidrasi. Biasakan minum segelas air setiap bangun tidur dan sebelum makan. Ini membantu tubuh tetap mendapatkan cairan yang cukup sepanjang hari. Coba tes dehidrasi sederhana. Cubit kulit di punggung tangan, lalu lihat apakah kulit langsung kembali ke bentuk semula. Kalau butuh waktu lama untuk kembali, itu tanda bahwa tubuhmu membutuhkan lebih banyak cairan. Lihat saja pengalaman Pak Warsino, 76 tahun. Dulu, setiap kali ia bangun dari duduk, ia sering merasa pusing dan hampir kehilangan keseimbangan. Awalnya ia mengira itu karena faktor usia, tetapi setelah berkonsultasi, ternyata penyebabnya adalah kurangnya cairan dalam tubuh. Sejak mulai rajin minum lebih banyak air sepanjang hari, tubuhnya terasa lebih segar, tidak mudah lelah, dan ia tidak lagi mengalami pusing saat berdiri. Jangan tunggu sampai merasa haus baru minum. Ambil segelas air sekarang dan minum. Tubuhmu akan berterima kasih jika kamu menjadikannya kebiasaan sehari-hari. Hidrasi yang cukup adalah kunci untuk tetap sehat dan bertenaga di usia lanjut. Jangan khawatir kalau kamu masih melakukan salah satu dari kebiasaan ini. Yang penting, mulai perbaiki dari sekarang. Usia boleh bertambah, tapi bukan berarti kita harus pasrah dengan kondisi tubuh yang semakin melemah. Kesehatan bukan soal umur, tapi soal kebiasaan. Coba cek diri sendiri. Sering duduk berjam-jam, mulai biasakan untuk berdiri dan bergerak lebih sering. Ingat, tubuh kita dirancang untuk aktif, bukan diam di satu tempat terlalu lama. Kurang makan protein? Tambah asupan makanan kaya protein seperti telur, ikan, tahu, tempe, atau kacang-kacangan. Otot yang kuat adalah kunci keseimbangan dan kesehatan di usia lanjut. Tidur nggak nyenyak? Perbaiki rutinitas tidurmu. Kurangi penggunaan gadget sebelum tidur, hindari kafein di sore hari, dan buat suasana kamar lebih nyaman. Hanya mengandalkan jalan kaki. Jangan lupa tambahkan latihan kekuatan dan keseimbangan. Otot yang terlatih bisa membantu mencegah jatuh dan menjaga postur tubuh tetap stabil. Kurang minum air, jangan tunggu haus. Pastikan tubuh tetap terhidrasi dengan cukup minum air setiap hari agar energi tetap optimal dan risiko penyakit berkurang. Tidak ada kata terlambat untuk berubah. Mulailah dari langkah kecil, karena perubahan besar selalu dimulai dari kebiasaan sehari-hari.
Tubuh kita adalah investasi jangka panjang. Semakin kita rawat dengan baik, semakin kita bisa menikmati hidup dengan nyaman dan sehat di masa depan. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like and subscribe supaya lebih banyak orang bisa mendapatkan manfaatnya. Dan tulis di kolom komentar kebiasaan mana yang paling sering kamu lakukan. Ayo berbagi pengalaman dan saling mendukung untuk hidup lebih sehat bersama. Terima kasih sudah menonton dan tetap jaga kesehatan.